didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Kami hadir menemani semangat silaturahmi Anda dalam memberikan informasi perkembangan situasi di lapangan yang akan dilaporkan oleh tim kami secara langsung. Dan inilah monitor mudik selengkapnya. Saya Jason Sambo, semangat silaturahmi. Pemirsa, situasi arus lalu lintas di Tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar meskipun hari ini telah diterapkan diskon tarif tol sebesar 20%. Sementara di Pelabuhan Bakauheni, pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa lebih memilih dermaga eksekutif meskipun antreannya lebih lama dibandingkan dengan dermaga reguler. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kami jurnalis MJN Devi Syafira di Gerbang Tol Cikatama dan Karisma Kristi dari Pelabuhan Bakauheni. Kita ke Devi terlebih dahulu. Selamat sore, Devi. Bisa Anda jelaskan bagaimana situasi di Tol Cikampek saat ini? Ya, Jason dan juga pemirsa, situasi saat ini hingga sore hari di Tol Cikampek Utama terpantau ramai dan lancar. Meskipun tadi ada sedikit antrian di gardu tol pembayaran, yaitu menuju ke Jakarta. Namun tidak menyebabkan ketersendatan maupun penumpukan kendaraan. Nah, kalau berbicara mengenai volume kendaraan, hingga sore hari ini sudah ada 30.000 kendaraan yang menuju ke Jakarta. Yang mana ini mengalami memang peningkatan sejak kemarin, yaitu pada sore hingga malam hari. Dan untuk akumulasi jumlah kendaraan yang menuju ke Jakarta dari sejak H+1 adalah 219,9% dari lalu lintas normal. Nah, memang kalau kita melihat puncak arus balik yang dimulai pada tanggal 24 hingga hari ini dan juga nanti pada gelombang kedua yaitu pada tanggal 30 dan 1 Mei 2023 masih mengalami peningkatan kendaraan. Dan untuk itu beberapa antisipasi ataupun rekayasa sudah diberlakukan seperti one way dan kontraflow. Nah, selain itu juga sudah diterapkannya diskon tarif tol yang berlaku sejak hari ini, yaitu pada tanggal 27 hingga nanti tanggal 29 April 2023 pukul 6 pagi. Yang mana diskon tarif tol ini berlaku untuk semua golongan kendaraan, baik 1, 2, 3, 4, dan 5, kecuali di tol Cikopo dan Palimanan yang hanya berlaku untuk golongan 1 kendaraan. Dan berbeda dari arus mudik sebelumnya, kalau untuk arus balik ini, diskon tarif tol sebesar 20% berlaku dari tol Semarang menuju ke tol Jakarta, yang mana sebelumnya membayar Rp372.000, saat ini pemudik ataupun pengemudi hanya membayar Rp297.600 saja. Dan untuk yang mengarah ke tol Jakarta Cikampek untuk golongan 1 ini hanya membayar Rp16.000 dari sebelumnya Rp20.000. Kemudian untuk golongan 2 dan 3 hanya membayar yaitu Rp24.000 dan golongan 4 dan 5 hanya membayar Rp32.000 yaitu untuk di tol Jakarta Cikampek. Nah, sementara itu selain adanya diskon tarif tol juga adanya rekayasa lalu lintas seperti one way yang masih diberlakukan hingga hari ini. Dan rencananya akan selesai pada nanti malam yaitu pukul 12 malam. Namun jika nantinya pada H-3 jam sebelum masa pemberlakuan one way ini selesai masih terdapat peningkatan volume kendaraan baik dari pantauan CCTV maupun laporan dari petugas polisi di lapangan, maka tidak kemungkinan untuk diberlakukan kembali atau diperpanjang. Dan untuk one way ini berlaku dari tanggal 24 April yang mana dari kilometer 414 Kalikangkung menuju kilometer 72 Cikampek. Dan begitu pun juga kontraflow yang masih diberlakukan hingga
hari ini. Namun kita akan melihat jika nantinya terjadi peningkatan terutama pada arus balik periode kedua yaitu 30 hingga 1 dan 2 Mei 2023 masih terdapat peningkatan, maka sejumlah antisipasi tetap diberlakukan. Untuk itu diimbau kepada para masyarakat ataupun pengemudi untuk tetap mengetahui update perkembangan terkini dan juga rambu lalu lintas dan tidak memperhatikan kendaraan di bahu jalan agar tidak terjadi ketersendatan. Sementara demikian Jason, kembali ke Anda, semangat silaturahmi. Baik, terima kasih Devi Syafira. Lalu kita berpindah lagi ke Pelabuhan Bakauheni, ada Karisma Kristi. Kristi, informasi yang kami dapat, pemudik ini lebih memilih untuk melewati dermaga eksekutif dibandingkan dermaga reguler walaupun tenggat waktu tunggunya ini jauh lebih lama. Kenapa? Kira-kira antusiasme masyarakat lebih tinggi untuk menggunakan dermaga eksekutif? Ya, baik, selamat sore Jason dan juga pemirsa. Yang harus kita highlight adalah ini penumpang dengan kendaraan pribadi roda 4 ya Jason dan juga pemirsa, di mana memang mereka lebih banyak menggunakan kapal ekspres dibandingkan kapal reguler. Saya akan memberitahukan kepada Anda seperti apa komparasi suasana di Pelabuhan Bakauheni saat ini. Ya, tepat di belakang saya ini pemirsa. Ya, tepat di belakang saya pemirsa. Ini merupakan kantung parkir yang ada di dermaga reguler. Saat ini memang terlihat ramai, tapi ini merupakan mobil-mobil penumpang yang akan masuk ke dermaga eksekutif. Kantung parkir ini dialihfungsikan untuk penampung penumpang yang akan menaiki kapal eksekutif. Ya, penyebabnya adalah untuk di dermaga eksekutif sendiri, kantung-kantung parkir ini sudah penuh, sehingga dialihkan ke kantung parkir barat ini. Kita bandingkan dengan suasana di kantung parkir yang ada di dermaga reguler. Sebelah sini merupakan kantung parkir yang ada di dermaga reguler, pemirsa. Ya, terlihat lebih lengang dan bisa dibilang sepi. Sebenarnya pemirsa, ada banyak faktor plus minus dari keduanya. Mengapa ini disebabkan dermaga eksekutif lebih ramai dibandingkan dermaga reguler? Dan pengguna jasa ini lebih menggunakan dermaga eksekutif dibandingkan dermaga reguler. Sebenarnya ini kembali lagi kepada pengguna jasanya. Ingin menggunakan kapal eksekutif atau kapal reguler? Banyak penumpang yang saya temui pemirsa, mereka mengatakan bahwa reguler lama tempuhnya itu lebih lama dibandingkan untuk kapal ekspres. Lalu untuk di eksekutif sendiri, ini mereka lebih cepat sampai. Nah, saya akan memaparkan beberapa fakta dari harga lalu lama tempuh. Memang untuk harga tiket di eksekutif ini lebih mahal dibandingkan dengan dermaga reguler. Lalu untuk lama tempuhnya, ini memang lebih cepat untuk di dermaga eksekutif dibandingkan reguler. Untuk faktor-faktor lainnya sendiri pemirsa, dermaga yang beroperasi di reguler sendiri itu ada 6 dermaga dibandingkan dengan eksekutif hanya 1 dermaga. Lalu kapal-kapal yang beroperasi, di mana yang sudah di-highlight adalah kapal yang beroperasi adalah keseluruhan. Tapi untuk di Bakauheni sendiri, untuk kapal reguler ini yang beroperasi sekitar 29 kapal. Dibandingkan dengan kapal eksekutif ini hanya 4 kapal saja. Tentu ini menjadi pembludakan di kapal eksekutif karena hanya 4 kapal yang beroperasi. Sedangkan di reguler ada 29 dengan dermaganya yakni 6 dermaga. Dan di eksekutif hanya 1 dermaga saja. Jadi ini bisa menjadi referensi Anda pemirsa jika Anda ingin pulang ke Pulau Jawa dengan menggunakan kapal di Pelabuhan Bakauheni. Anda bisa memikirkan baik-baik fakta-fakta ini pemirsa. Di mana jika Anda tidak ingin terjebak kemacetan di pelabuhan, Anda sebaiknya bisa menggunakan kapal reguler. Karena faktanya demikian yang kami temukan di lapangan. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Karisma Kristi atas laporan Anda dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan sebelumnya ada Devi Syafira. Selamat bertugas kembali teman-teman.